lagi untuk kita semua? Baik, Pak. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Kalian pernah dengar listrik dinamis? Apa itu listrik dinamis? Ya. Listrik dinamis adalah buat arus yang mengalir melalui suatu kawat secara langsung. Iya, arus yang mengalir melalui suatu kawat secara langsung. Ya. Contoh listrik yang ke rumah-rumah ya, listrik dinamis. Kalau tegangan siapa, kira-kira ada yang tahu? Contohnya api, baterai ya. Nah, itu contohnya. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini adalah kompetensi dasar pengetahuan menganalisis prinsip kerja rangkaian arus atau alat-alat ukur pada rangkaian arus syaraf. Ya. Kemudian untuk kompetensi dasar praktek itu menganalisis mempresentasikan praktek prinsip kerja alat-alat tubuh pada rangkaian arus syaraf. Ya. Baiklah, kita akan mulai dulu dengan konsep tadi bahwa listrik dinamis adalah dua arus yang mengalir melalui suatu kawat secara langsung. Kemudian pada materi ini Anda harus menguasai hubungan nanti arus dengan tegangan listrik melalui suatu praktek. Jadi sebelumnya kita akan mengenalkan alat-alat ukur sebelum kita praktek. Yang pertama ini adalah amperemeter atau basic meter. Pernah lihat? Belum? Alat untuk apa itu amperemeter? Iya, untuk mengukur arus listrik. Iya. Yang kedua adalah voltmeter. Alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Yang ketiga ini hambatan tahanan geser. Tahanan geser, hambatan yang dapat dibawa nilai. Tapi untuk praktek nanti kita gunakan hambatannya tetap, ya, hambatannya tetap. Yang keempat ini adalah komponen satu daya atau power supply. Power supply itu digunakan pertama untuk mengubah tegangan AC menjadi DC, alternatif current menjadi direct current syaraf. Ya. Nah, nanti kalian gunakanlah yang 6 volt, 10 dan 12 volt. 3 yang berbeda. Kalau lihat di LPPD yang pertama itu 3 sumber tegangan 3 kali percobaan, ya. Dan itu ada penghubung kabel penghubung ini, ya, yang kita gunakan nanti praktikum, ya. Untuk mengukur rangkaian arus listrik itu diapakan dia terhadap rangkaian amperemeter terhubung secara seri, iya. Berarti tidak ada titik cabang nanti. Untuk mengukur tegangan diapakan secara paralel, iya. Jadi kalau kita lihat ini jarum masih menunjuk ke 0, ya. Kalau ke 0 nggak perlu kita vibrasi dia, artinya lah ukur masih bagus. Kalau dia ini multimeter, alat untuk mengukur apa ini? Multi, berarti banyak. Bisa arus, tegangan dan hambatan. Tegangan DC nanti pindah ke skala ukur ke kiri. Tegangan AC pindahkan skala ukur ke kanan warna merah. Mampu mengukur sampai berapa? 1000 volt. Iya, tegangan tinggi bisa diukur 1000 volt. Oh, di tengah. Mengukur arus sebelah kiri bawah. Mampu mengukur 100 mikroampere sampai berapa? 250 miliampere. Mengukur tegangan di sebelah kanan, ya, 1 ohm sampai 10 kilo ohm, 10.000 ohm, ya kan? Ya.
Baiklah, itu kalian apa dari penjelasan tadi, silakan rangkai itu rangkaian ini, serikan dia ampere meter terhadap rangkaian, dan nanti paralelkan voltmeter terhadap rangkaian, baca lihat LKPD-nya dan dikerjakanlah dengan baik LKPD-nya. Paham? Ya, sekalipun pada masa COVID ini tidak bisa ke laboratorium, kita berada praktikum di luar sekolah, tidak menyurutkan semangat kita untuk mendapat ilmu. Belajar ya, ya harus tetap semangat. Silakan lakukan sekarang praktek untuk mengukur arus dan tegangan listrik. Saya serahkan kepada siapa juru bicara ini. Iya, silakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 SMA Negeri 2 Lubuk Pakam dengan guru fisika Bapak Esron Simangunso, kelas 12 MIPA 4. Di sini kami akan melakukan praktek percobaan cara mengukur arus dan tegangan listrik menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, ada power supply yang berguna untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Di sini kami menggunakan sumber tegangan sebesar 6 volt, 8 volt, dan 12 volt. Selanjutnya ada ampere meter yang berguna untuk mengukur arus listrik. Selanjutnya ada tahanan geser yang memiliki hambatan yang bisa diubah-ubah, tetapi dalam praktek kami menggunakan hambatan tetap. Yang terakhir ada voltmeter yang berguna untuk mengukur tegangan listrik. Selanjutnya di sini kami akan merangkaikan secara seri ampere meter terhadap alat-alat lainnya. Yang pertama, menghubungkan kabel dari power supply tegangan DC terhadap basic meter. Selanjutnya, menghubungkan kabel dari skala putar 1 ampere terhadap tahanan geser. Selanjutnya, menghubungkan kabel dari tahanan geser ke tegangan DC power supply. Kemudian dicek hidupkan dulu apa sudah arusnya terukur arusnya. Di sini dapat dilihat bahwa arusnya bergerak pada ampere meter. Jarumnya ya yang sudah bergerak. Ya, lanjut sekarang untuk Selanjutnya untuk voltmeter, di sini kami akan merangkai secara paralel voltmeter terhadap tahanan geser. baca hasil pengukuran. Selanjutnya di sini kami akan membacakan hasil pengukuran dari sumber tegangan 6 volt, 8 volt, dan 12 volt. Yang pertama akan dibacakan oleh Raka. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil pengukuran dari sumber tegangan 6 volt. Pertama, hasil pengukurannya dengan penunjukan arah jarum per skala maksimum dikali dengan penunjukan skala putar, sehingga didapat nilai dengan 52 per 100 dikali dengan 1 ampere, sehingga menghasilkan nilai 0,52 ampere. Jadi, tegangan yang diperoleh dari sumber tegangan 6 volt
dapat dilihat dari penunjukan jarum per skala maksimum dikali penunjukan skala putar adalah 5,5 per 15 dikali 15 sama dengan 5,5 volt. Selanjutnya, di sini kami akan mengubah sumber tegangan menjadi 8 volt. Dan hasil pengukurannya adalah sebagai berikut yang akan dibacakan oleh Irma. Hasil pengukuran dari tegangan sebesar 8 volt dapat dilihat di sini. Hasil pengukuran sama dengan penunjukan jarum per skala maksimum dikali penunjukan skala putar. Yang diperoleh hasilnya yaitu 71 per 100 dikali 1 ampere. Dan hasilnya adalah 0,71 ampere. Jadi tegangan yang diperoleh dari sumber tegangan 8 volt yaitu dapat dilihat penunjuk jarum per skala maksimum dikali penunjukan skala putar, maka dapat dilihat 7,5 per 15 dikali 15, hasilnya yaitu 7,5 volt. Yang terakhir, kami akan mengubah sumber tegangan menjadi 12 volt dan hasil pengukuran akan dibacakan oleh Elisa. Hasil pengukuran yang kita dapat dari sumber tegangan 12 volt adalah kita akan memindahkannya ke 5 ampere karena dalam 1 ampere skala putarnya melebihi batas, jadi kita pindahkan ke 5 ampere. Yang kita peroleh adalah penunjukan jarum per skala maksimum dikali penunjukan skala putarnya adalah 21 per 100 dikali 5 ampere sama dengan 1,05 ampere. Jadi dapat dilihat tegangan yang diperoleh dari 12 volt yaitu penunjukan jarum per skala maksimum dikali penunjukan skala putar. Jadi 21 per 15 dikali 15 hasilnya adalah 11 volt. Ya, sekarang Kami akan membacakan hasil dan kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan dan dibacakan oleh Laura. Jadi dari data ini dapat tegangan sumber volt dari 6 volt, tegangan ujung resistor atau diperoleh dari voltmeter yaitu 5,5 dan arus pada resistor atau ampere diperoleh dari voltmeter yaitu 0,52. 8 volt tegangan ujung resistornya mendapatkan 7,5, arus pada resistornya 0,71 dan 12 volt tegangan ujung resistornya 11, arus pada resistor 1,05. Jadi dapat kita lihat juga hasil grafik dari percobaan rangkaian tersebut ialah dari hasil pengukuran pertama dengan sumber tegangan 6 volt diperoleh tegangan 5,5 volt dan arus 0,52 ampere. Hasil pengukuran kedua dengan sumber tegangan 8 volt diperoleh tegangan akhir 7,5 volt dan arus 0,71 ampere. Hasil pengukuran ketiga dengan sumber tegangan 12 volt diperoleh tegangan akhir yaitu 11 volt dan arus 1,05 ampere. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari percobaan pengukuran ini ialah semakin besar tegangan, semakin tinggi arus listrik. Maka diperolehlah hubungan arus dan ketegangan yaitu R sama dengan V per I atau bisa juga I sama dengan V per R. ya, baiklah. Dari hasil percobaan ini kita melihat ada perbedaan hasil tegangan sumber dengan hasil pengukuran tegangan. Kira-kira kenapa bisa berbeda? Kenapa nilai tegangan dari hasil pengukuran lebih kecil dari nilai tegangan daripada sumber yang dihasilkan per saksi? Gimana sebagian tegangan itu kira-kira? Silakan dijawab. Siapa yang coba jawab? Dari hasil pengukuran kita peroleh bahwa ada perbedaan
tegangan, sumber tegangan dari power supply dengan hasil pengukuran, di mana dari hasil pengukuran diperoleh tegangannya lebih kecil dari tegangan dari power supply. Kenapa bisa makin kecil kira-kira? Iya. Mengapa bisa menjadi kecil? Karena adanya hambatan di ampere meter dan di voltmeter, dan di dalam itu ada tegangan yang sempit sehingga sebagian tegangan itu dibagi ke voltmeter dan ampere meter. Ya, jadi ada tegangan sempit ya di dalam ampere meter dan voltmeter karena adanya hambatan dalam, dan juga sebenarnya oleh pengaruh dari hambatan daripada rheostat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, tadi udah disimpulkan bahwa dari hasil percobaannya diperoleh grafiknya lurus atau bagaimana? Iya, lurus miring ya kan? Itu menandakan pesanan itu bahwa makin tinggi tegangan vertikal itu makin ke kanan juga, makin besar buah arus. Nah, jadi artinya bahwa tegangan dan buah arus berbanding lurus. Makin besar tegangan, buah arus makin besar. Ya, itu untuk praktikum kita yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan beberapa hari ke depan pada level 2 ya. Demonstration pada level 2 demonstration. Ya kan? Oke, selamat pagi untuk kita semua.